Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Pak Ziad. Kalau tadi melihat kondisi langsung dari Gaza Palestina, bagaimana rakyat masih menderita juga di sana. Sahur makan juga cuma. Sahur makan juga ya terbatas, sangat terbatas karena bantuan dan makanan masih ditahan juga oleh Israel. Tapi kalau Pak Ziad melihatnya tadi juga dikatakan dari pelaku usaha sendiri mengatakan sebenarnya kalau merunut mungkin dari bagaimana hasil penjualan ini digunakan untuk apa saja. Tadi kan 5-10% mungkin ke head office-nya. Sisanya baru masuk kepada Indonesia begitu ya, kepada pelaku usaha kita. Ternyata tidak ada yang secara terang benderang begitu, ini diarahkan untuk pendanaan agresi militer Israel. Ya, kan di fatwa itu kan jelas sekali menyebutnya. Yang produk-produk Israel yang terafiliasi mendukung. Ketika tidak mendukung maka perlu beri klarifikasi gitu loh. Inilah yang saya kira menjadi penting. Apa yang tadi yang kita lihat, saudara-saudara kita di Palestina tadi itu kan tidak perlu menjadi orang beragama, menjadi manusia saja. Kita akan sadar bahwa betapa luar biasa ini, anti kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel ini. Karena itulah kita menyerukan secara kolektif bangsa ini bahwa kita ada dua perintah bagi orang beragama, ada perintah agama. Umat Islam ada perintah, teks Qurannya terkait dengan ini. Yang kedua, secara konstitusi kita dipanggil bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini gitu. Nah, salah satu dukungan bantuan adalah bantuan secara material sudah kita lakukan. Majelis Ulama Indonesia melakukan penggalangan yang luar biasa bekerja sama dengan Basnas, tapi bantuan yang ada di Mesir kan nggak bisa masuk di pintu Rafah. Ditahan Dan bahkan ketika masuk pun itu belum tentu nyampe karena apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang di dalam sana yang luar biasa biadabnya gitu loh. Nah, karena itulah seruan ini adalah bagian dari seruan moral keagamaan gitu loh. Maka mesti harus dilihat dalam porsi yang semestinya. Nah, ketika ada produk-produk yang misalkan produk yang tidak terafiliasi dan kemudian perusahaannya menyampaikannya, saya kira ini juga kita tidak dalam hal ini gitu loh. Tapi perlu diingat ini Mas Ari bahwa dengan adanya seruan ini tidak hanya Majelis Ulama di Indonesia, tapi juga dunia Islam juga sama diperankan. Bahkan di Amerika, di Eropa juga, dan ternyata produk halal global kita dunia itu mengalami peningkatan. Bahkan seorang pakar menyampaikan pada kami itu ada sampai 7 triliun dolar gitu loh. Sehingga kalau 5 tahun ini bisa tembus sampai 10.000 triliun dolar gitu. Artinya ada kebangkitan juga produk-produk halal dunia lah. Dalam konteks Indonesia yang sekarang misalkan mandat negara yang kemudian harus produk tersertifikat halal, maka ini adalah memberikan ruang yang luar biasa. Tetapi sekali lagi mesti secara rasional dan proporsional ketika menghadapi adanya seruan produk Israel ini. Jangan sampai Ramadan saudara-saudara kita yang tadi kita saksikan yang luar biasa sangat perihnya tadi, kemudian kita masih terpapar mengkonsumsi produk yang jelas-jelas ini adalah produk Israel atau terafiliasi mendukung Israel. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau tadi sempat ada istilahnya kalau di MUI istilahnya kan tabayun tuh Pak Haryadi memintai keterangan kepada teman-teman yang terlibat dalam bisnis yang sedang kita bicarakan ini pada pagi hari ini. Apakah mereka juga menyampaikan misalnya mereka juga kepedulian mereka terhadap masyarakat Gaza, seperti juga atau ada donasi menggalang bantuan juga itu juga tersampaikan pada teman-teman pengusaha. Mereka itu yang tadi saya sampaikan ya bahwa perusahaan multinasional itu mempunyai standing point yang sama, yaitu mereka menentang terhadap pelanggaran HAM. Nah, sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan itu pasti mereka juga lakukan. Nggak usah di dalam negeri aja mereka sangat aktif gitu ya untuk kita. Begitu juga dengan kondisi-kondisi kemanusiaan yang memang Jadi menurut saya itu sudah terjadi seperti itu. Nah, yang mungkin juga perlu kita ketahui kembali lagi di belakang daripada mata rantai ini sangat luas, Mas. Jadi dari catatan kami ada 912.000 gerai toko yang terkait dengan retail yang memasarkan mulai dari consumer goods sampai kafe ya. Nah, lalu juga dari khusus untuk yang makanan dan minuman yang terkait dengan petani itu lebih dari 30.000 petani yang terlibat di dalam mata rantai ini. Jadi kalau nanti terjadi kondisi yang sangat luar biasa ya, terutama terjadi waktu awal-awal kemarin Mas, itu terasa ketika sekali. Surat fatwa itu. Iya, itu terasa sekali turunnya. Sempat sudah mulai agak kembali membaik, gitu. Tapi
itu tadi yang saya bilang, ada yang selalu melintir tuh, jadi situasinya. Tapi sebenarnya kalau untuk di market sendiri memang produknya juga tidak ditarik kan ya, tetap ada, tapi kembali lagi kepada pembelian dari masyarakat yang menurun ya. Memang menurun. Memang itu kita melihat ada seperti itu kondisinya ya. Jadi ini memang harus kita luruskan, dan kami juga sudah meminta kepada teman-teman untuk juga melakukan edukasi juga gitu. Jadi ini mudah-mudahan dalam situasi yang seperti ini masyarakat juga sudah bisa lebih memilah ya dari informasi yang ada. Karena tadi kembali lagi kalau yang namanya korporasi itu mereka sama sekali tidak ada kepentingan dengan preferensi politiknya. Ya, betul. Karena apalagi ini perusahaan yang terkait dengan multinasional ya, itu selalu mereka akan menjaga nilai-nilai yang yang transparan, nilai-nilai yang tidak melanggar daripada HAM. Memang gini, memang kalau bicara soal himbauan ataupun juga arahan dari MUI ini kan sifatnya itu kan tegak lurus lah begitu ya mungkin ya Pak Haryadi. Tapi sekali lagi mungkin ada nggak sih teman-teman pengusaha ini yang berkeinginan begitu? Karena tadi kita lihat pada saat surat fatwa keluar dampak itu jelas. Lalu saat ini sudah mulai agak rebound seperti itu. Nah, dikhawatirkan mungkin setelah ada seruan di bulan suci Ramadan ini, nauzubillah min zalik ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu terdampak sekali buat para pekerja-pekerja yang berada di bawah grup usaha bisnis tersebut gitu ya, multinasional tadi. Tapi setidaknya dilibatkan begitu teman-teman pengusaha oleh MUI atau seperti apa begitu mungkin Pak Haryadi? Iya, saya rasa kita sangat terbuka ya untuk mendiskusikan ini, dan sebetulnya juga dalam beberapa forum kita ketemu sih gitu. Mungkin nanti ada kesempatan yang memang kami melakukan dialog publik bersama dengan MUI dengan perwakilan dunia usaha untuk menyampaikan secara terbuka situasinya seperti apa gitu. Dan yang juga kita berharap bahwa dengan kondisi yang lebih terbuka ini masyarakat betul-betul bisa memiliki informasi yang lebih akurat, karena sekarang ini pelintirannya itu luar biasa sih. Jadi apapun bisa dinarasikan yang sangat-sangat merugikan ya untuk dunia usaha. Baik, gitu. Pak Ziyad, tapi mungkin dari MUI sendiri seperti apa himbauannya juga, melihat juga bagaimana nih kita sama-sama mendapatkan win-win solution bagi pelaku usaha yang pastinya tidak ingin terdampak atas himbauan ini, tapi juga kita apresiasi kepada MUI yang juga ini sebagai bentuk kepedulian dari masyarakat Indonesia pastinya. Sebetulnya juga bukan pelaku usaha saja Pak Ziyad. Kalau kita lihat kan tadi Pak Haryadi ada petani di sana, ada masyarakat sipil di situ. Civil society. Ya, kalau kita lihat satu produk ya tentu ada mata rantai kan gitu. Tapi kan kita juga harus melihat dari aspek kemanusiaan juga. Misalkan ya kalau di bulan Ramadan ini kan kita sering mengkonsumsi misalkan kurma, tapi tanpa kita sadari ternyata kurma yang beredar di dunia ini adalah mayoritas itu adalah dari produk Israel gitu. Lah, ini saya kira juga menjadi kesadaran dan sekaligus mengedukasi pada publik juga. Yang kedua, ini juga memberi kesempatan sesungguhnya pada para pengusaha bagaimana ini mencari alternatifnya. Misalkan produk yang sudah jelas ini kemudian apa ini pilihannya. Jadi ini kan sebenarnya adalah ruang memunculkan kreativitas dalam dunia usaha dan sekaligus menumbuhkan bangkitnya produk-produk lokal kita yang saya kira kualitasnya juga bagus. Sekaligus yang ketiga adalah memang saya setuju dengan Pak Haryadi tadi itu kita melakukan pemilahan dan pemilihan. Mana yang memang betul-betul ini sudah dinyatakan sebagai produk Israel dan mana yang terafiliasi. Maka ketika tidak terafiliasi, inilah yang beberapa waktu yang lalu ketika kita ingin duduk dalam salah satu kementerian, tapi momen menjelang pemilu sehingga belum memungkinkan untuk itu kan. Lah ini juga menjadi penting sekali karena pada dasarnya MUI ini kan membawa suara umat ini. Kita juga mendengar bagaimana suara umat. Jangan sampai juga ini yang bekerja di perusahaan multinasional tersebut, jangan sampai ini umat juga pasti. Jangan sampai ini juga melampaui dari apa yang telah difatwakan tadi itu. Tetapi fatwa ini adalah menjadi guidance kepada umat Islam khususnya dalam kaitan ini bahwa ini ada tugas kemanusiaan kita, ada tugas keimanan kita. Tapi yang paling pokok adalah ini ada mandat konstitusi kita yang ini sudah diwakili dan disuarakan oleh Majelis Ulama. Ya, dan juga jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab sebagaimana tadi kekhawatiran disampaikan oleh Pak Haryadi Sukamdhani begitu ya. Terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih juga Pak Ziyad. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.